Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang bersebar di wilayah Asia Kecil. Pada saat itu mengalami banyak tantangan. Pada saat itu warga Kristen, pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami banyak tantangan, mengalami banyak tekanan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana kita tahu, orang yang sedang mengalami penderitaan, orang yang mengalami tekanan dan pergumulan tidak akan merasa senang dan bahagia, tetapi merasa sedih, merasa tertekan, bingung, dan penuh dengan keraguan-raguan. Inilah kondisi kehidupan orang beriman pada saat itu. Penuh dengan tekanan, penuh dengan kebingungan. Tetapi dengan surat 1 Petrus ini mencoba untuk menghibur dan menguatkan orang-orang Kristen pada saat itu yang sedang mengalami banyak penderitaan. Mereka diyakinkan bahwa Tuhan senantiasa, bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan, menghibur dan memberi Roh Kudus kepada mereka supaya mereka bertahan dalam setiap cobaan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat memenangkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang mereka alami. Penderitaan dan cobaan yang mereka alami itu adalah suatu cobaan untuk memurnikan iman mereka. Jadi saat itu Petrus mencoba untuk menghibur mereka, memberi pengharapan kepada mereka bahwa cobaan dan tantangan yang mereka hadapi itu adalah untuk memurnikan iman mereka. Sebagaimana kita dapat baca kalau kita buka Alkitab kita itu 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Jadi Petrus memandang bahwa penderitaan dan tekanan yang mereka alami itu adalah suatu ujian untuk memurnikan iman mereka. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Jadi Petrus mengatakan penderitaan itu adalah seketika, harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Jadi penderitaan yang mereka alami itu adalah membuktikan bahwa iman mereka jauh lebih murni dari emas yang panah, yang diuji
kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mengalami banyak pergumulan, banyak mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita, satu hal yang perlu kita miliki, yaitu janganlah terlampau cepat untuk menilai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami pergumulan tantangan dalam kehidupan kita, yang perlu sikap kita, janganlah terlampau gampang, janganlah terlampau mudah untuk menilai rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang belum selesai. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan dan pergumulan, tetapi itu adalah sesuatu dan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu adalah suatu proses. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa itu semua adalah suatu proses yang membosankan, bahkan juga menyakitkan. Proses yang kita alami mungkin tidak mudah. Kita menyadari banyak hal-hal yang tidak mudah kita alami, tetapi kita harus percaya bahwa itu semua adalah suatu proses. Tetapi percayalah, di balik proses yang kita lalui, pada saat itulah kita diubah menjadi indah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua harus percaya. Dalam setiap proses yang kita alami, sekalipun proses yang kita alami itu menyakitkan, melelahkan, tetapi kita harus yakin dalam setiap proses itu kita akan diubah oleh Tuhan untuk semakin indah. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam surat 1 Petrus menekankan beberapa hal yang harus kita teladani, yang harus mereka kehidupi. Petrus memberi suatu pedoman. Bagaimana sikap orang Kristen? Bagaimana kita untuk menghadapi tantangan, penderitaan, tekanan sebagai orang-orang yang beriman di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Di antaranya pedoman dan keteladanan yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Jadi kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman. Ketika mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mengalami tekanan dalam kehidupan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan orang-orang beriman. Jadi inilah sebagai bukti, sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengalami penderitaan, tekanan dalam kehidupan kita, tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu menjaga kekudusan hidup kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Janganlah kita sama seperti dunia ini. Janganlah kita sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus menjaga kekudusan segala kehidupan kita. Orang Kristen dan orang percaya harus selalu menjaga kekudusan sama seperti Tuhan Yesus. Sekalipun mengalami penderitaan dan penganiayaan, tetapi selalu hidup dalam kekudusan. Inilah tanggung jawab iman kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita pasti akan mengalami penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan itu adalah sesuatu yang harus kita alami. Kita akan mengalami penganiayaan, tetapi dalam tekanan yang kita alami itu kita harus selalu menjaga kekudusan hidup kita sama seperti Tuhan. Sebagaimana dapat kita baca dalam ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberi kita solusi, memberi jalan keluar untuk menjaga kekudusan kita. Jadi bagaimana kita menjaga kekudusan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang kita alami. Kitab 1 Petrus mencoba memberi jalan keluar, yaitu kita hidup waspada. Dan senantiasa di dalam penderitaan, tantangan yang kita alami, tekanan yang kita alami, kita harus selalu hidup dalam kewaspadaan. Kita harus meletakkan dasar pengharapan kita. Dan yang kedua, kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Selalu tergantung kepada Bapa kita yang telah terdahulu mengalami pergumulan, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana kita rayakan pada minggu yang lalu, Dia taat kepada Bapaknya. Dan yang ketiga, kita harus menjaga atau janganlah menuruti hawa nafsu kita. Jadi ketiga hal inilah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kekudusan hidup kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kita harus selalu waspada dan meletakkan hidup kita di atas dasar pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 5a bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Orang-orang yang selalu berpegang di dalam pengharapan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, hidupnya akan terlindung oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Taatilah segala perintah Tuhan di dalam pergumulan kita. Sekalipun memang kita mengaku untuk menaati firman Tuhan, untuk mengikuti Yesus Kristus adalah sangat sulit. Dan kita harus jangan menuruti hawa nafsu kita. Sebagaimana yang katakan dalam ayat 13. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat 13 sampai 14. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita harus selalu menguduskan. Kita harus selalu setia untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu siap sedia, bahkan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, mungkin kita harus juga memberi pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman kita. Sekalipun kita telah mengalami penderitaan, mengalami tekanan dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus memberi pertanggungjawaban iman kita. Kita lihat dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita telah mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus juga memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang dan pada tiap-tiap waktu tentang iman pengharapan kita. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Inilah gambaran orang-orang yang selalu menguduskan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan topik firman Tuhan hari ini yang mengatakan, hiduplah dalam kekudusan Allah yang memanggil, Allah yang memilih dan menetapkan kita untuk jadi anak-anaknya. Kita harus hidup kudus. Sehingga kita harus hidup kudus seperti Bapa kita yang telah memanggil kita. Hidup kudus dapat kita capai hanya karena persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, harus kita ingat, kalau firman Tuhan menuntut kita supaya kita hidup kudus, tetapi kita harus ingat, kekudusan itu tidak akan dapat kita capai dengan usaha kita sendiri. Tetapi kita kudus karena Allah yang menguduskan kita. Karena Allah yang menyucikan kita. Karena Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi kekudusan itu bukan karena perjuangan kita. Itu adalah karena kasih Tuhan. Sebagaimana pengakuan Petrus. Mari kita buka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Alkitab kita 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan, Paulus mengatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi kekudusan itu, kesucian itu dapat kita miliki karena kita disucikan oleh Allah. Kita menyerahkan diri. Kita sujud di hadapan Allah. Sehingga Allah menyucikan kita. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Jadi kekudusan itu dapat kita miliki, dapat kita capai. Itu adalah hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, bukan karena usaha kita. Bukan karena perbuatan kita. Allah di dalam Yesus telah menyucikan kita, menguduskan dan membenarkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita renungkan sekarang. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah dengan Roh Kudus. Bagaimanakah cara kita hidup? Apakah yang perlu kita perbuat? Bagaimanakah gambaran kehidupan orang-orang yang telah dibersihkan, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah disucikan, orang-orang yang telah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah? Kita harus tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, janganlah kita sama dengan dunia ini. Janganlah kita serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia. Sekalipun kita tinggal di dalam dunia. Sekalipun kita tinggal di dunia ini. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia. Karena orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah adalah orang yang dipisahkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang yang dipisahkan, diasingkan, dikhususkan untuk Tuhan. Oleh karena itu kita harus berbeda dengan dunia ini. Tetapi kita harus sama
dengan Yesus. Orang-orang yang dikuduskan atau yang telah diasingkan oleh Tuhan, yang pertama yang perlu kita lakukan, orang-orang yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Jadi kita telah dibaharui oleh karena kebangkitan Kristus. Kita telah lahir baru karena kebangkitan Kristus. Orang yang telah berubah dalam tindakan dan perilakunya sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus berubah dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus selalu mengejar keserupaan kita dengan Kristus di dalam setiap tingkah laku kita. Kita harus mengejar, selalu berusaha kesamaan kita dengan Kristus yang telah memanggil kita. Karena untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan yang lebih sempurna, kita harus memikirkan kehidupan lama. Tetapi kita harus berubah. Kita harus diperbaharui di dalam Kristus dan mengambil tindakan-tindakan untuk pembaharuan, untuk kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Kekudusan Allah yang menguduskan kehidupan kita, menimbulkan kerendahan hati. Jadi orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah disucikan dan dibenarkan oleh Allah, dia hidup dalam kerendahan hati dan mengenakan hidup baru dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Dia mengalami pembaharuan oleh tindakan Allah sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yesaya. Ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat Allah itu bersemayam di takhta kekudusannya. Dia melihat dirinya sendiri. Kalau kita buka Alkitab kita, Yesaya 6 ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat terkenal tentang pengudusan Allah di dalam kehidupan kita. Yesaya 6 ayat 1 sampai 6, tetapi kita membacanya dari ayat 4 sampai 7. Ayat 4. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru-seru, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi Yesaya melihat Allah yang maha kudus, yang dikelilingi oleh serafim. Mereka mengatakan, kudus, kuduslah Allah. Sehingga Yesaya mengatakan, lalu aku berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Inilah situasi kita. Kita masih tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sebit dari atas mezbah. Ayat 7, luar biasa kasih Tuhan untuk menguduskan kita. Ia menentunya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menentu bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Jadi kekudusan itu dapat kita capai, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah berkenan untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ketika Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya dengan sepenuh hati, Allah
selalu berseru. Allah selalu menantikan kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita sehingga kita hidup kudus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, datanglah dengan segala kerendahan hati. Janganlah takut karena dosa-dosa kita. Sekalipun dosa-dosa kita begitu besar, tetapi Tuhan itu akan menguduskan kita dan Dia akan berkata, kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Marilah kita hidup dengan sukacita karena Tuhan telah berkenan menghapus dan mengampuni segala dosa-dosa kita sehingga kita menjadi hidup di dalam kekudusan Allah karena Dia telah membenarkan kita, karena Dia telah menyucikan kita. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang maha kudus, maha suci. Engkau berkenan untuk menyucikan kami, membenarkan kami, memperbaharui hidup kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami memiliki bibir yang najis dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tetapi Engkau berkenan untuk menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberi kekuatan kepada kami masing-masing sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami akan dapat juga untuk menjaga kekudusan hidup kami. Sekalipun kami mengalami banyak tekanan pergumulan dalam kehidupan kami ini, tetapi Engkau melalui Roh Kudus-Mu akan memberi kekuatan sehingga kami akan selalu dapat menjaga kekudusan hidup kami. Berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami. Kami tahu mereka mengalami banyak tantangan dan pergumulan dan penderitaan. Kuatkanlah kami semua, kuatkanlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami ini di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan dan tekanan yang mereka alami, supaya mereka selalu menjaga kekudusan mereka sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah pada saat ini, mungkin karena pergumulan, mungkin kami karena sakit penyakit dan sesuatu hal yang mereka harus lakukan. Kiranya Engkau menjaga, memberkati dan melindungi mereka, terutama buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau juga untuk menguatkan, memberkati segala obat dan pengobatan yang mereka alami. Bapa di surga, Bapa yang baik, juga kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, terutama keluarga Karo-Karo yang saat ini mengalami duka cita. Kiranya Engkau memberi penghiburan, kekuatan, sehingga di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, mereka akan selalu menjaga kekudusan karena mereka adalah anak-anak-Mu. Berkati segala rencana mereka yang berhubungan dengan meninggalnya Amang Karo-Karo. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati juga anggota jemaat-Mu yang pada minggu ini ulang tahun pernikahan dan kelahiran. Berikan umur yang panjang, kebahagiaan, kesehatan, berkati segala pekerjaan mereka. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengalami proses ujian. Berkati mereka Tuhan, beri semangat, kesehatan, sehingga mereka dapat melalui seluruh proses ujian yang mereka hadapi. Berkati juga para guru-guru mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali
ke tempat kami masing-masing untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.